الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بالتوفيق والهداية نحمده ونستعينه بحوله وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا في سورة أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Al-ayah amma ba'du. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Mengawali isi khutbah Jumat pada siang hari ini dan untuk yang kesekian kalinya, selaku khatib kami berwasiat khusus untuk diri pribadi dan umumnya kepada para mustami'in, para jamaah sekalian. Mari senantiasa kita meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya ketakwaan yang dilandasi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menilai derajat kita bukan karena siapa di antara kita yang paling banyak hartanya, yang paling tinggi ilmunya, siapa yang paling tinggi jabatannya, siapa yang paling tinggi status sosialnya, bukan. Allah Azza wa Jalla hanya melihat kita dari siapa di antara kita yang paling bertakwa kepadanya. Hal ini termaktub tegas dan lugas dalam firman-Nya di surat Al-Hujurat ayat ke-13. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Maka kalau kita lihat dalam bingkai ayat ini dan kita artikan dalam maksud tujuan serta implementasikan dalam kehidupan kita, bisa jadi orang yang mungkin disibukkan di sawah ladang jauh lebih bertakwa di hadapan Allah dibandingkan yang disibukkan di kantor yang ber-AC, kursi empuk dan sebagainya. Bisa jadi orang yang disibukkan dengan menjadi penjual asongan dan sebagainya di bawah terik matahari dan sebagainya, jauh lebih bertakwa di hadapan Allah dibandingkan orang yang memiliki jabatan tinggi sekalipun. Karena kita tidak tahu di antara kita siapa yang bertakwa, yang paling bertakwa di hadapan Allah. Bahkan bisa jadi yang sedang mendengarkan khutbah ini jauh lebih bertakwa di hadapan Allah dibandingkan yang sedang berkhutbah. Maka dari itu mari kita saling mewasiatkan, menasihatkan untuk terus berupaya dalam segala upaya apapun yang kita lakukan, baik dalam koridor ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, kita sisipkan, kita utamakan nilai karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita digolongkan menjadi hamba-hambanya, hamba-hamba Allah yang masuk dalam kategori la'allakum tattaqun. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, pada suatu momentum ada sebuah dialog di antara Umar bin Khattab yang bertanya kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Umar yang kalau kita pandang mungkin kelasnya atas, tapi Umar bertanya kepada Ibnu Mas'ud tanpa segan dan penuh dengan keyakinan harapan mendapat jawaban yang betul-betul tertanam di lubuk hatinya. Ya Ibnu Mas'ud, hai Ibnu Mas'ud, ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at-taqwa hahuna.
Aku sering mendengar Rasulullah SAW bersabda, takwa itu di sini, di dalam hati bahasa. Tapi gimana sih bentuknya? Gimana sih cara mempraktekannya? Umar saja masih kebingungan. Ketika itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memberikan gambaran. Ya Umar, bagaimana ketika engkau harus melewati satu jalan, di mana di jalan tersebut terdapat kerikil tajam, duri tajam, bahkan mungkin segala apapun yang tidak mengenakan ketika kita injak. Spontan Umar bin Khattab menjawab, tentu saya akan hati-hati melewati jalan tersebut. Ibnu Mas'ud berkata, dzalika taqwa. Itulah takwa. Sikap kehati-hatian kita selama kita hidup di dunia ini merupakan ketakwaan kita kepada Allah. Kita hati-hati dalam salat kita, khawatir salat kita ini tidak Allah terima. Itu takwa. Kita hati-hati dalam salat kita, sehingga kita berusaha untuk mengupdate bagaimana gerakan salat kita, bacaan salat kita, difasihkanlah, berguru lagi ke sana kemari. Itu merupakan takwa. Kita makan makanan yang sudah sedia terhidang di hadapan kita. Kalau ketakwaan kita kedepankan, kita khawatir ini makanan ada nilai yang tidak halalkah, tidak thayyibah buat kita. Jadi kita perhatikan sampai ke sana. Bahkan kita nikah pun sama. Tujuan utama pernikahan bukan karena nafsu, bukan karena meneruskan keturunan semata, bukan karena kesenangan duniawi saja, tapi juga ada nilai takwa. Dan itulah yang membedakan, salah satu asas yang membedakan antara orang yang beriman dan mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah kasus demi kasus. Kalau kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin sampai akhir kiamat akan tetap mendapatkan intimidasi, mendapatkan kezaliman, merasakan hal-hal yang mungkin bagi kacamata kita tidak mengenakan. Adakah suatu berita di Palestina, warga Palestina dengan kondisi yang begitu mencekam, air bersih tidak ada, listrik tidak ada, makanan kurang, pasokan sudah terputus, jalur bantuan dan sebagainya. Terus ada berita warga Palestina menjarah toko-toko demi menahan rasa lapar ataupun buat nafsu laparnya bisa hilang. Mereka harus cari dengan cara yang tidak halal. Tidak kita temukan. Bahkan berbagai video rekaman dan sebagainya, ketika bombardir sudah menghadang, tetap kalimat-kalimatnya terjaga dari mengutuk para musuh, menjelek-jelekan musuh. Mereka yang ada berdoa dan berusaha untuk saling mengingatkan. Kenapa? Karena level keimanannya sudah luar biasa. Merasakan kenikmatan bahwa mati syahid sudah ada di depan mata, sehingga gejolak keutamaan dalam menjemput jalan syahidnya menjadi bahu-membahu mereka saling mengingatkan. Tetapi kita yang ada di sini mungkin merasa iba, merasa itu tidak layak, merasa ini, dan mudah kita mengutuk, menjelekkan, bahkan menyalahkan. Bahkan itu bagian daripada ujian yang Allah berikan kepada saudara kita. Maka teruslah kita berupaya nilai takwa ini kita tempatkan dalam setiap lapisan ikhtiar apapun yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita kerjakan. Dan selanjutnya hadirin rahimakumullah, nilai keutamaan dalam kehidupan kita adalah kita bagaimana berusaha mati-matian mengejar nilai keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa merupakan asas dasar yang harus kita tempatkan. Tapi ketika kita mengarungi perjalanan dunia yang singkat dan sementara ini, ada nilai keberkahan yang harus kita upayakan. Sekecil apapun yang kita lakukan, harus kita upayakan ada nilai keberkahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan dalam sebuah riwayat, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap satu perkara yang tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka terputuslah nilai keberkahannya.
Betapa ruginya ketika kita melakukan aktivitas apapun, tidur kita bisa jadi nilai ibadah ketika diawali dengan bismillah. Makan kita bisa jadi ada ibadah ketika kita awali dengan bismillah. Kerja kita bisa jadi nilai ibadah untuk dunia akhirat ketika kita awali dengan bismillah. Bahkan sekecil apapun kita membantu orang, kita menyingkirkan batu duri yang ada di pinggir jalan, kita sisihkan, itu juga menjadi nilai ibadah ketika semua itu kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka kalau sudah keberkahan kita incar dalam setiap lapisan hidup kita, insya Allah bermakna bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, amma ba'd. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Dalam khutbah yang kedua ini ingin kami ambil intisari daripada pembahasan di khutbah yang pertama, bahwa sejatinya hidup kita hanya singkat sementara. Masih ada perjalanan kita yang masih begitu panjang, yaitu alam akhirat. Jangan kita setengah-setengah dalam meyakini akhirat. Jangan kita ragu-ragu dalam meyakini alam akhirat. Bahwa alam akhirat ditentukan dengan apa yang kita upayakan saat ini, detik ini, untuk hari ini dan hari esok. Terlebih lagi di ayat yang tadi kita baca, yang kami baca, memang ayat tersebut kalau kita renungkan begitu sangat subjektif. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, ketakwaan yang begitu luar biasa, ketakwaan yang levelnya sangat tidak ada keraguan bahasa kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati meninggalkan dunia ini kecuali dalam kondisi Islam. Betapa subjektif. Jangan kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan pasrah kepada Allah, Muslim. Kita nggak tahu hari ini kita bisa menggenggam keislaman kita bagaimana 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayati ala ummati zamanun la yabqal Islam illa ismun, wa la minal Quran illa rasmun." Akan datang suatu masa, suatu zaman di kalangan umatku nanti yang namanya Islam hanya tinggal nama saja. Islam ada tapi hanya tinggal nama saja. Wa la minal Quran illa rasmun, Al-Quran banyak tapi hanya tinggal tulisannya saja. Sunyi dari gema membaca Al-Quran, sunyi daripada qiraatil Quran di mana-mana. Ini menjadikan suatu hal yang kekhawatiran bagi kita, karena kehidupan dunia sejatinya bukan untuk kita genggam, kita gapai, kita miliki, bahkan kita simpan di hati. Ingat, dunia ini ada buat kita, bagi orang-orang yang beriman adalah hanya untuk kita jalani dan untuk kita syukuri, bukan kita cari sebanyak-banyaknya, bahkan kita genggam dan kita simpan di hati kita. Dan kalau kita renungkan di zaman sekarang, tidak sedikit orang yang sibuk berpikir dan berusaha bagaimana caranya memperoleh hidup yang baik, tapi lupa untuk berpikir dan berusaha bagaimana caranya memperoleh mati yang baik. Maka kita berharap mudah-mudahan kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun, ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap kehadirannya,
Semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمتك إلى يوم الدين وانصر جيوش الموحدين وانصر قوم المسلمين وخصوصا في فلسطين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب عملا يقربنا الى حبك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اخر حياتنا من هذه الدنيا بحسن الخاتمه ولا تؤخر حياتنا منها الا بحسن الخاتمه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة